Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Maira Purwati NPM 1801010009, Zelda Dianing NPM 1801010013, dan Muhammad Azanzani NPM 1801010070 yang akan mempresentasikan tentang strategi dan taktik negosiasi distributif dan integratif. Situasi tawar-menawar distributif. Dalam bernegosiasi, kedua belah pihak harus menentukan titik awal, titik target, dan titik resistensinya sebelum memulai negosiasi. Titik awal seringkali ada pernyataan pembuka yang dibuat oleh masing-masing pihak. Titik target disebut juga aspirasi negosiator, di mana negosiator ingin menutup negosiasi tujuan optimalnya. Titik resistensi, di mana tidak ada melanjutkan dan cenderung menghentikan negosiasi, tidak diketahui kedua belah pihak dan harus dirahasiakan. Rafifa 1982. Titik awal dan titik resistensi negosiator biasanya tersusun dalam urutan terbalik, di mana titik resistensi menjadi harga tinggi bagi pembeli dan harga rendah bagi penjual. Peran pemilihan alternatif bagi kesepakatan negosiasi. Alternatif sangat penting karena memberikan kekuatan untuk meninggalkan negosiasi bagi para negosiator ketika kesepakatan yang sedang dilakukan tidak terlalu bagus. Mereka dapat menentukan tujuan lebih tinggi dan lebih sedikit membuat konsensi. Dalam negosiasi, pihak-pihak yang terlibat memiliki dua pilihan dasar, yaitu mencapai kesepakatan dengan pihak lain dan tidak mencapai kesepakatan sama sekali. Titik kesepakatan. Proses mendasar tawar-menawar distributif adalah mencapai kesepakatan dalam rentang tawar-menawar yang bertujuan kedua belah pihak mendapat rentang tawar-menawar seluas mungkin, yaitu mencapai kesepakatan sedekat mungkin dengan titik resistensi pihak lain. Dalam tawar-menawar distributif, kedua belah pihak tahu bahwa mereka mungkin harus melakukan kesepakatan pada angka yang lebih kecil dibandingkan yang mereka inginkan atau titik target. Namun mereka berharap bahwa kesepakatan tersebut akan lebih baik dibandingkan titik resistensinya. Bargaining mix. Setiap barang dalam mix tersebut memiliki titik awal, titik target, dan titik resistensinya masing-masing. Ketika bargaining mix semakin meluas, terdapat lebih banyak peluang kompromi pada isu-isu di mana preferensi negosiator tidak sama pada setiap isu. Jika hal ini terjadi, strategi dan taktik yang tepat adalah strategi dan taktik negosiasi integratif. Strategi fundamental. Yang pertama, mendorong kesepakatan sedekat mungkin dengan titik resistensi penjual atau tidak diketahui, sehingga menghasilkan bagian terbesar rentang kesepakatan bagi pembeli. Pembeli mungkin mencoba untuk mempengaruhi pandangan penjual mengenai kemungkinan kesepakatan dengan tawar yang ekstrem dan konsensi yang kecil. Yang kedua, meyakinkan penjual untuk mengubah titik resistensinya dengan mempengaruhi keyakinan penjual mengenai nilai barang tersebut. Misal, dengan memberitahunya bahwa barang tersebut terlalu mahal, dan oleh karena itu meningkatkan rentang tawar-menawarnya. Yang ketiga, jika terdapat rentang kesepakatan negatif, untuk meyakinkannya penjual dalam mengurangi titik resistensinya untuk mencapai resistensi positif. Yang keempat, untuk membuat penjual yakin bahwa ini adalah kesepakatan terbaik, bukannya membuat berpikir bahwa hanya ini yang dapat diperoleh, atau bahwa tidak dapat memperoleh lebih, atau bahwa pembeli memenangkan negosiasi. Perbedaan antara pihak yang meyakini bahwa sebuah kesepakatan merupakan yang terbaik atau bukan interpretasi lain mungkin tidak terlihat jelas dan bersifat sematis. Kepuasan ego seringkali sama pentingnya dengan pencapaian tujuan yang terwujud.
Faktor tawar-menawar distributif. Di sini ada 4 preposisi utama. Yang pertama ada semakin tinggi pihak lain memperkirakan biaya penundaan atau impase, Anda semakin kuat di titik resistensi pihak lain. Jika pihak lain melihat bahwa Anda harus melakukan penyelesaian dengan cepat dan menangguhkannya, ia akan meraih keuntungan ini dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ekspektasi akan timbul dan pihak lain akan mendapatkan titik resistensi yang lebih menuntut. Yang kedua, semakin tinggi pihak lain memperkirakan biaya penundaan atau impasenya, semakin lemah titik resistensi pihak lain. Semakin seseorang memerlukan kesepakatan, semakin rendah titik resistensinya. Semakin banyak yang Anda lakukan untuk meyakinkan pihak lain bahwa penundaan atau penghentian negosiasi akan memakan biaya, semakin besar kemungkinannya untuk menetapkan resistensi yang rendah. Yang ketiga ada semakin rendah pihak lain menilai suatu isu, semakin rendah pula titik resistensinya. Yang dimaksud adalah titik resistensi dapat menurun ketika seseorang mengurangi nilai sebuah isu. Jika Anda dapat meyakinkan pihak lain bahwa posisi negosiasi saat ini tidak akan membuahkan hasil, atau bahwa posisi saat ini tidak semenarik yang pihak lain yakini, maka ia harus menyesuaikan titik resistensinya. Poin keempat ada semakin yakin pihak lain bahwa Anda menghargai suatu isu, semakin rendah titik resistensi pihak lain tersebut. Maksudnya, semakin Anda dapat meyakinkan pihak lain bahwa Anda sangat menghargai isu tertentu, semakin besar tekanan yang Anda berikan kepada pihak lain untuk menetapkan titik resistensinya yang lebih rendah berkaitan dengan isu tersebut. Meski demikian, dengan mengetahui bahwa suatu posisi sangat penting bagi pihak lain, Anda akan mengharapkan pihak lain melepas isu tersebut, sehingga akan muncul kemungkinan lebih kecil mengenai kesepakatan yang menguntungkan di wilayah tersebut. Akibatnya, Anda mungkin perlu menurunkan ekspektasi Anda ke titik resistensi yang lebih rendah. Tugas-tugas taktis. Yang pertama ada menaksir titik target, resistensi, dan pembiayaan penghentian negosiasi pihak lain. Langkah pertama yang terpenting bagi negosiator adalah mendapatkan informasi mengenai titik target dan titik resistensi pihak lain. Negosiator dapat menggunakan 2 cara umum untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama ada penaksiran tidak langsung, artinya menentukan informasi apa yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk menetapkan titik target dan titik resistensi, serta bagaimana ia menginterpretasikan informasi ini. Yang kedua ada penaksiran langsung. Dalam tawar-menawar, pihak lain biasanya tidak mengemukakan informasi yang akurat dan tepat mengenai titik target, titik resistensi, dan ekspektasinya. Namun, terkadang pihak lain akan memberikan informasi yang akurat. Ketika kita ditekan ke bata absolut dan memerlukan kesepakatan yang cepat, pihak lain mungkin menjelaskan fakta-fakta dengan jelas. Tugas taktis yang kedua ada mengelola impresi pihak lain. Tugas taktis penting bagi negosiator adalah mengontrol informasi yang diberikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan titik target dan titik resistensi, sekaligus menuntunnya untuk membentuk impresi yang diinginkan. Negosiator perlu menyaring informasi yang berkaitan dengan posisi dan menginterpretasikan agar orang lain lebih percaya. Poin keempat ada memodifikasi persepsi pihak lain. Seorang negosiator dapat mengubah impresi pihak lain terhadap tujuannya dengan membuat hasilnya tampak tidak menarik atau membuat biaya untuk membuat tuntutan dan posisi tampak lebih menarik bagi pihak lain. Poin keempat, memanipulasi biaya aktual, penundaan, atau penghentian. Negosiator memiliki tenggat waktu kontrak akan berakhir. Kesepakatan harus dicapai sebelum rapat penting diadakan. Seorang harus mengejar pesawat, memperpanjang negosiasi di luar tenggat waktu dapat memakan biaya, terutama bagi orang yang memiliki tenggat waktu atau pulang tanpa hasil. Di saat yang sama, penelitian dan pengalaman praktis menunjukkan bahwa sebagian besar kesepakatan dalam tawar-menawar distributif dicapai ketika tenggat waktu sudah dekat. Posisi yang diambil selama negosiasi. Yang pertama ada penawaran pembuka. Dengan bagaimana cara penawaran yang dianggap rendah oleh pihak lain mungkin saja lebih tinggi. Yang kedua ada sikap pembuka.
keputusan pembuka yang harus diambil berkaitan dengan sikap yang diadopsi selama negosiasi. Yang ketiga ada konsensi awal. Penawaran pembuka biasanya dibalas dengan penawaran balasan. Yang keempat ada peran konsensi. Jika suatu pihak tidak siap memberikan konsensi pihak lain, pasti menyerah. Yang kelima ada pola pembuatan konsensi. Pola pembuatan konsensi dibuat seseorang negosiator mengandung informasi yang berharga. Yang keenam ada penawaran akhir. Menyampaikan pesan bahwa tidak ada ruang pergerakan yang lebih jauh bahwa penawaran saat ini. Yang ketujuh ada komitmen. Konsep dalam menciptakan posisi penawaran adalah komitmen. Yang kedelapan ada pertimbangan taktis dalam menggunakan komitmen. Komitmen bertukar secara fleksibel untuk ketidakpastian tindakan. Taktik hardball. Taktik seperti ini dirancang untuk menekan negosiator untuk melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan, dan tekanan mereka biasanya menyamarkan kepatuhan pengguna terhadap pendekatan penawaran distributif. Tipikal taktik hardball. Yang pertama ada posisi baik atau posisi jahat. Taktik ini memiliki kelemahan relatif transparan, terutama dalam penggunaan berulang. Yang kedua ada low ball atau high ball. Taktik ini mulai dengan penawaran pembukaan yang rendah dan tinggi. Yang ketiga ada bogey. Secara fundamental taktik ini bersifat menipu. Yang keempat pengecut. Kelemahan taktik ini membuat negosiasi menjadi pemain serius. Yang kelima ada perilaku agresif. Cara untuk bersifat agresif untuk menekan posisi pihak lain. Yang keenam ada pekerjaan salju. Taktik ini terjadi ketika negosiator melebih-lebihkan informasi kepada pihak lain. Strategi integratif. Strategi negosiasi integratif merupakan sebuah negosiasi yang menghasilkan kesepakatan bahwa pihak-pihak yang ikut serta akan mendapatkan keuntungan. Menurut Lewicki 2003, negosiasi ini biasa disebut dengan negosiasi positif sum atau negosiasi win-win. Yang selanjutnya adalah gambaran proses negosiasi integratif. Yang pertama, menciptakan arus informasi yang bebas. Yang kedua, berusaha memahami kebutuhan dan tujuan sebenarnya dari negosiator lain. Yang ketiga, menekankan pada kesamaan antara pihak dan meminimalkan perbedaan. Yang keempat, mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak. Selanjutnya, langkah-langkah penting dalam proses negosiasi integratif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah mengidentifikasi masalah menjadi langkah yang paling sulit dan menjadi lebih menantang ketika beberapa pihak terlibat. Definisi masalah sangat penting karena proses ini menentukan parameter mengenai perkara yang dinegosiasikan. Mendefinisikan masalah sedemikian rupa agar dapat diterima oleh kedua belah pihak, menyatakan masalah dengan pandangan ke arah kepraktisan dan perbandingan, menyatukan masalah sebagai tujuan dan mengidentifikasi hambatan dalam mencapai tujuan. Beberapa pengamatan tentang kepentingan. Yang pertama, hampir selalu terdapat lebih dari satu kepentingan yang mendasari sebuah negosiasi. Yang kedua pihak dapat memiliki kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, kepentingan seringkali berakar dari kebutuhan atau nilai manusia yang paling mendasar. Yang keempat, kepentingan dapat berubah. Yang kelima, kepentingan yang muncul ke permukaan. Selanjutnya, langkah-langkah penting dalam proses negosiasi integratif. Yang pertama, membuat solusi alternatif. Tujuan membuat solusi alternatif adalah untuk membuat daftar pilihan atau kemungkinan solusi atas masalah, mengevaluasi dan memilih di antara pilihan tersebut.
Yang kedua, mengevaluasi dan memilih alternatif. Tahap keempat dalam proses negosiasi adalah mengevaluasi alternatif yang dihasilkan selama tahap sebelumnya dan memilih alternatif yang terbaik untuk dilaksanakan. Faktor-faktor yang membantu keberhasilan negosiasi integratif. Yang pertama, beberapa tujuan yang sama. Unsur kunci pada sebuah situasi negosiasi integratif adalah keyakinan bahwa semua pihak mendapatkan keuntungan. Yang kedua, keyakinan pada kemampuan penyelesaian masalah. Keyakinan pada kemampuan melakukan negosiasi secara integratif berkaitan positif dengan negosiasi integrating yang sukses. Yang ketiga, keyakinan pada posisi sendiri dan perspektif orang lain. Negosiasi integratif mengharuskan negosiator menerima sikap, kepentingan, dan keinginan sendiri dan pihak lain sebagai hal yang valid. Yang keempat, motivasi dan komitmen untuk bekerja sama. Kedua pihak harus termotivasi untuk berkolaborasi dan bukan untuk bersaing. Mereka harus berkomitmen untuk mencapai tujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kelima, kepercayaan. Negosiasi relatif lebih mudah ketika kedua pihak saling mempercayai. Yang keenam, komunikasi yang jelas dan akurat. Negosiator harus menjelaskan apa yang mereka inginkan dengan jelas dan spesifik. Yang ketujuh, pemahaman tentang dinamika negosiasi integratif. Pelatihan negosiasi integratif meningkatkan kemampuan dua belah pihak untuk bernegosiasi secara integratif. Selanjutnya, alasan negosiasi integratif sulit dicapai. Yang pertama, secara hubungan di antara kedua belah pihak. Semakin kompetitif dan penuh konflik hubungan mereka di masa lalu, semakin besar kemungkinan negosiator melakukan pendekatan terhadap negosiasi dengan sikap defensif. Yang kedua, keyakinan bahwa masalah hanya dapat diselesaikan dengan distributif. Dinamika konflik cenderung mengarahkan negosiator untuk memandang masalah hanya dalam konteks menang atau kalah. Sifat motif ganda pada sebagian besar situasi negosiasi. Sebagian besar situasi negosiasi bersifat motif ganda, yang mengandung beberapa unsur yang mengharuskan proses perundingan distributif dan unsur-unsur lain yang mengharuskan proses negosiasi integratif. Yang keempat, perspektif jangka pendek. Waktu yang pendek di antara negosiasi dan implementasi kesepakatan dapat berperan dalam hasil integrasi yang kurang optimal. Perundingan distribusi versus negosiasi integratif. Sebagian negosiator menggunakan pendekatan yang murni distributif dan tidak ada bukti bahwa negosiasi integratif akan efektif melawan perundingan distributif yang kuat dan konsisten. Berunding secara distributif di dalam situasi yang integratif akan tidak optimal. Situasi-situasi integratif melibatkan klaim nilai dan hal ini akan melibatkan penggunaan taktik-taktik distributif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.